Jadi tidak ada sesuatu yang langsung bisa. Semuanya itu proses. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa khlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahil mu'minina ajron aziman. Pengertiannya ayat ini, di ayat An-Nisa ini, kalau kita mau benar-benar hijrah, kalau kita mau benar-benar bertobat dan melakukan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya juga, maka ketahuilah bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan orang yang sudah menjalankan keislamannya lebih tinggi. Kenapa? Itu perbedaannya orang yang baru masuk bertobat baru menjalankan menjalankan kewajibannya, karena itu ketidaktahuannya, karena itu karena tidak ada bimbingan. Nah, di saat orang itu langsung orang itu bertobat dan mengerti, langsung orang itu mau belajar dan perlahan-lahan memastikan diri menjalankan apa yang jadi perintahnya Allah, apa yang jadi tingkahnya baginda Rasulullah SAW, dan selalu banyak mengagungkan, memuji-muji dengan caranya, mau wiridan, mau tahlil, mau tahmid, mau apalah. Yang jelas intinya kita mengagungkan asmanya Allah, mengagungkan asmanya baginda Rasulullah. Itu jangan jadi permasalahan. Itu semua kita dasarnya mengagungkan asmanya Allah. Semuanya itu bagus dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang baru mengenal tentang kewajiban Islam. Kalau memang betul orang itu dulunya orang-orangnya tidak mengerti, orang yang tidak paham, dan sekarang waktunya untuk belajar, karena kita itu semakin kita ke depan, semakin kita menjalani hari-hari ke depan, semakin kita akan umurnya berkurang, bukan bertambah banyak. Maka kita pun akan merasakan sakit, akan merasakan puyeng, akan merasakan pening, merasakan badannya sakit, wah semacam-macam. Itu namanya tandanya kembang kematian orang hidup. Yang namanya orang hidup pasti ketemu dengan sakit, karena tidak ada bukan sakitnya saja, tapi karena orang hidup itu pasti adanya sehat, pasti adanya sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah merasakan sakit. Hanya satu orang yang tidak pernah merasakan sakit, yaitu Fir'aun. Tapi itu bohong. Karena sakit yang paling sangat mengerikan, sangat sakitnya luar biasa dalam seumur hidup itu satu kali, yaitu sakitnya di saat kita dicabut ajalnya, sakaratul maut. Jadi kalau ada orang mengaku saya tidak pernah sakit, Fir'aun tidak pernah sakit, bohong. Dia ditenggelamkan dalam air laut. Otomatis karena napasnya terbatas, tertekan oleh air, maka terjadilah masuk air ataupun pembuluh darah yang ada di sini, kuping itu pun jadi banyak yang pecah. Contoh saja, nggak jauh-jauh, ente masuk ke dalam lautan atau masuk ke sumur, jelep, pasti panas telinganya. Semakin dalam semakin ini tekanan benar-benar luar biasa, karena ini ketekan, ini napas nahan, ininya gendang telinga yang jadi serangan. Kenapa? Nahan pernapasan kita
nahan semua darah-darah kita supaya kita itu tidak bergejolak, supaya kita tenang. Ya di sini yang jadi resiko. Gendang telinga ini akan jadi panas kalau kita tidak cepat-cepat naik ke atas. Tapi begitu langsung naik ke atas, perlahan itu akan bisa menjadi ringan gendang telinganya. Karena semakin kita naik ke atas, semakin beban itu jadi tidak berat. Itu contohnya saja, nggak jauh-jauh. Jadi kalau Fir'aun tidak pernah sakit, berarti bohong. Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya orang sakit, yang paling luar biasa sakitnya, tiada tandingannya, satu kali dalam seumur hidup, itu cuman di saat kita dicabut ajalnya. Bahwa sakit yang sangat luar biasa itu adalah sakit di saat kita menghadapi sakaratul maut. Sakitnya itu sangat luar biasa. Itu kalimatnya baginda Rasulullah. Itu baginda Rasulullah itu juga merasakan bagaimana kita yang kotor. Betapa ngerinya, karena dalam mencabut nyawanya seseorang itu berbagai macam cara. Ada yang langsung mainnya geradagan, ada yang kayak orang dibangunkan, ada yang kayak orang tuh main di dicabut dari atas, dari bawah, dari mana, itu ada. Balik lagi ke kitanya sendiri, yaitu karena kitanya pengen selamat atau tidak. Kalau pengen selamat, maka kita harus belajar ilmunya. Bagaimana kita itu bisa selamat dari api neraka, dan bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Dan perlu diketahui, bukan di saat orang itu menjelang ajalnya saja sakit, tapi di dalam kubur kita akan mendapatkan siksa kubur yang sangat mengerikannya. Logikanya, kalau di kuburan banyak orang yang bisa lari, digebukin, pasti bisa pada lari dari kuburan. Karena di dalam kubur itu tidak luas, sempit. Tapi di dalam kuburan itu berbagai macam-macam tempat yang indah pun ada. Tempat yang indah bagi orang yang amalnya baik, bagus. Tapi bagi orang yang suka ngadu jago, suka yang ngadu main judi, main ini, main itu, lah yang nggak tahu. Semuanya itu sangat luar biasa di sana. Apapun yang dilakukan kita di saat waktu hidupnya, maka disitulah ada balasan. Dan sangat luar biasa lagi apabila kita menjalankan ibadahnya dengan benar, menjalankan sholatnya dengan benar, dan itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan bukan karena pamrih ini itu, karena ilah-bilah. Apapun yang dilakukannya, maka insya Allah di saat kita dipertanyakan di alam kubur, yang menjawab itu nanti bukan kitanya, tapi amaliyahnya. Kalau ente memperbanyak sholat sunnah, wajibnya dijalani, insya Allah itu bakal ketemu. Karena itu ada kalimatnya, barang siapa yang melakukan sunnahnya baginda Rasulullah seperti waktu malam dan menjadi langganan, artinya istiqomah, dan hingga sampai Anda itu menemui ajalnya, maka disitulah Anda akan ditagih dan dibawa oleh amalnya Anda, yaitu menjalankan sunnahnya Rasulullah. Itu yang akan membawa, karena keistimewaannya sunnahnya Rasulullah itu adalah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah
Rasulillah. Kalau kewajiban itu adalah wajib bagi kita untuk menjalankan, mau kita orang yang pintar maupun yang bodoh, orang yang apapun, itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Apabila bagi orang yang baru mengenal Islam dan baru istilahnya hijrah, yang dulunya tidak benar menjalankan jadi yang benar, menjalankan perintahnya Allah, maka orang itu akan menjadi benar dan akan ditempatkan pada posisi yang nikmat. Nanti di akhirat, fi naimi jannatin jannatin fi naimi mukim fi jannatin naim. Di dalam kenikmatannya surga Anda akan bermukim. Siapa orang yang tidak menginginkan seperti itu? Kalau Anda menginginkan seperti itu, maka belajarlah untuk menyelamatkan diri Anda dengan caranya, yaitu mentaati apapun aturan Gusti Allah. Jangan kita melanggar, bukan kita mencari ilmu untuk belajar mendebat orang lain. Kita mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Jangan konyol, jangan kita ini diperbudak oleh hawa nafsu kita. Baru bisa sedikit sok lagak-lagak, nanti kita itu ngobrol dengan orang tentang agama. Jangan. Lebih baik kita itu, kalaupun kita nanti sudah pinter, karena kita sudah hilang kebodohannya, sedikitnya hilang kebodohannya, tetap kita harus tawaduk, harus belajar merendahkan diri, tapi didasari dengan iman dan cinta kepada Allah. Fa insyaallah, apabila kita mau merubah diri dan belajar perlahan-lahan hijrah, dan kita menerima apa yang jadi perintahnya Allah dan mau melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu pahala yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah lah yang menentukan. Jangan berarti kita ini orang pinter terus nanti ngakali jadi peminteri, bukan. Tapi ini real, bahwa siapapun yang mau, siapapun yang berusaha, siapapun yang benar-benar semangat untuk merubah diri, maka di situ pintu maghfirah, pintu keistimewaan sangat terbuka buat kita semua. Bukan berarti saya anaknya kiai akan menjadi kiai, terusan bukan berarti anaknya ustadz akan menjadi ustadz, terusan ini anaknya yang orang pintar akan jadi pintar, bukan. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Disinilah tempatnya belajar bersama-sama untuk membenahi diri kita masing-masing. Bagaimana caranya menjalani kehidupan itu lebih baik lagi, supaya kita selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.